Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai laporan hasil wawancara. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat apa itu wawancara? Iya, pintar sekali. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tema wawancara. Tema dalam wawancara bermacam-macam. Misalnya, peduli lingkungan, merawat tumbuhan dan hewan peliharaan, serta kebersihan lingkungan. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara membuat rangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, pertanyaan tersebut dapat mencakup adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba terdiri dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah melakukan wawancara, maka kita akan menulis laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara terdiri dari pada bab 1 kita menuliskan latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang, kita akan menuliskan alasan melaksanakan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 SD Permata mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Pada bab 2, maksud dan tujuan. Nah, pada bagian ini kita menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami berbagai hewan dan tumbuhan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pada bab 3, berisi topik wawancara. Nah, pada bagian ini kita akan menuliskan topik wawancara. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Pada bab 4 berisi tentang waktu dan tempat kegiatan. Pada bagian ini kita akan menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 5 Desember 2018. Waktu pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Tempat Kampung Mekarjaya. Pada bab 5 berisi laporan hasil wawancara. Pada bagian ini kita menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh laporan hasil wawancara. Narasumber Bapak Kurniawan. Pewawancara Abdul Hakim. Hasil wawancara pada hari Selasa 5 Desember 2018 pukul 8 sampai dengan 9
Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang hewan langka di sekitar tempat tinggalku. Beliau menjelaskan bahwa banyak hewan di sekitar kita yang bisa mengalami kepunahan. Misalnya, burung raja wali yang dipelihara dalam sangkar. Seharusnya burung raja wali hidup di alam bebas, sehingga dia bisa terbang kemanapun tanpa harus terhalang oleh sangkar. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan warga memelihara burung raja wali tersebut sebaiknya dihindari karena bisa mengancam kelestarian hewan tersebut. Kesadaran warga tentang pelestarian hewan langka masih kurang, sehingga mereka masih memelihara raja wali sebagai hewan peliharaan. Menurut beliau, sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka, yaitu dengan melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Nah, pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan. Pada bagian ini kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Contohnya, banyak hewan di sekitar kita yang bisa mengalami kepunahan. Kesadaran warga tentang pelestarian hewan langka masih berkurang, sehingga masih memelihara raja wali sebagai hewan peliharaan. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka yaitu dengan melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Nah, cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.